Hai, perkenalkan, nama saya Galudia Puspita. Saya mahasiswi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 19961636. Di sini saya akan membahas tentang ekonomi kreatif pada subsektor fotografi. Dilansir dari jogja.prof.go.id.detail.com tanggal 4 bulan Juli tahun 2019. Pertumbuhan industri kreatif di DIY semakin pesat berkembang dalam satu dekade terakhir. Hal ini dikarenakan ketersediaan SDM, banyaknya perguruan tinggi, serta berbagai komunitas kreatif di DIY dinilai nyaman bagi industri kreatif. Menurut Wakil Gubernur DIY, terdapat lebih dari 172.000 pelaku ekonomi kreatif, di mana 5 subsektor terbesarnya bergerak di bidang usaha kria, kuliner, fashion, penerbitan, dan fotografi. Subsektor fotografi sekitar 1.000 usaha ditambah banyaknya industri kreatif digital. Oke, di sini saya sudah bersama dengan salah satu fotografer di Jakarta yang bernama Mas Farhan. Kenalan boleh Mas, nama, kuliah di mana, jurusan apa? Kenalkan, nama saya Farhan Norman Darmawan, sering dipanggil Farhan, sering dipanggil Aang juga. Kuliah saya di S1 Ilmu Komunikasi di Amikom, Yogyakarta. Seperti yang kita tahu, sekarang banyak banget fotografer di Jogja. Nah, untuk membedakan hasil fotografi Masnya dengan yang lainnya itu gimana? Membedakan dalam konteks foto ya istilahnya. Kalau dalam konteks foto itu biasanya dari tone warna itu tempatku tuh biasanya dominan agak biru sama ke putih soft gitu. Nah, kalau dari lihat target si fotografi yang ada di Jogja sendiri, eh, kita sama tim selalu survei dulu, lihat-lihat PH-PH dari mana aja yang benar-benar cocok dipandang gitu. Pandemi ini seperti yang kita tahu, penurunan ekonomi di Indonesia mulai dirasakan banyak orang, terutama para wirausahawan dan contohnya fotografer. Karena fotografer itu biasanya jobnya foto-foto di outdoor. Dari Mas Farhan sendiri, bagaimana untuk tetap mengembangkan usaha ini supaya tetap berjalan? Usaha ya, masalah di pandemi ini ya. Pertama awal-awal tuh udah ada yang hitungannya tuh udah ada yang booking. Tiba-tiba cancel gara-gara kasus corona ini. Nah, aku sama tim tuh rapat memutar memutar arah, banting setir istilahnya itu. Jadi kita itu ngadain promonya itu sebenarnya itu nggak merugikan tapi menguntungkan dari sisi lain, karena harga harga asli di pasaran sendiri tuh, di pasaran khususnya Indonesia khususnya di Jogja ya, itu harganya pada di atas rata-rata. Nah, aku nggunain promo promo ini tuh biar orang-orang tuh dalam situasi ekonomi ini kan banyak yang di PHK, dampak ekonominya kan keras keras banget, kerasa banget. Nah, aku turunin harganya, banting setir, dan akhirnya nanti klien-klien sendiri bisa datang dengan modal sekian-sekian, karena kan modal itu kan khusus menengah ke bawah, biar orang-orang itu bisa didokumentasikan di saat pandemi ini gitu. Dari segi harga sendiri berarti diturunkan dan diberikan diskon menarik ya Mas? Ya bener, dikasih diskon sama harga yang menarik biar orang-orang tuh tertarik pada tempat kita gitu. Apakah pemasarannya tetap di sosial media atau mungkin ditambah karena situasi seperti ini? Kalau kali ini kita masih di sosial media ya. Terus kita juga bekerja sama sama vendor-vendor yang lain juga. Pernah nggak waktu pas pandemi seperti ini Mas Farhan melakukan pemotretan? Kalau hari ini dari bulan-bulan ini tuh belum pernah ya. Tapi bulan depan ada mungkin. Bulan depan ada. Udah ada yang masuk. Hal apa yang Mas Farhan lakukan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan? Mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, terus juga pakai hand sanitizer, jaga jarak, jangan berkerumunan, selalu ingatkan teman-teman yang kurang mematuhi protokol kesehatan. Di situasi pandemi ini, kendala yang Mas Farhan rasakan untuk sesi pemotretan sendiri seperti apa? Tempat yang bikin kendala. Karena kita itu mau prewedding ya. Contohnya itu bulan kemarin tuh mau prewedding, tempat-tempat pada di lockdown.
tempat wisata di lockdown, nggak ada yang mau di foto gitu. Akhirnya kita alihnya ke studio studio foto gitu.